Hai, selamat ketemu teman-teman sekalian. Kuliah ini adalah kuliah hermeneutika, dan hermeneutika akhir-akhir ini jadi kayak primadona gitu ya, seperti paradigma baru dalam memahami kenyataan. Ya, jadi hermeneutika agak naik daun bersama dengan situasi postmodernisme, ya, paradigma postmodernisme. Maka orang juga sering melihat bahwa hermeneutika adalah bagian dari paradigma postmodernisme. Nah, kenapa penting menjadi populer? Itu nanti makin dalamnya kita akan lihat. Tapi untuk sekilas, misalnya bahwa hermeneutika itu masuk ke dalam berbagai disiplin ilmu sampai ke tingkat yang ilmu yang barangkali pada dikir itu seperti tidak berkaitan dengan filsafat, tapi akhirnya menggunakan juga hermeneutik ya. Jadi mengapa mengapa hermeneutik gitu? Pertama-tama karena dia merupakan bagian dari paradigma baru untuk memahami realitas. Paradigma baru untuk memahami realitas, dan yang kedua adalah karena dia ternyata bisa dipakai dan melahirkan cara pandang yang baru di berbagai bidang human sciences itu. Jadi melahirkan terobosan dalam human sciences. Dalam human science bisa macam-macam disebut human science. Dalam filsafat tentu ya, awalnya, tapi juga di dalam sosiologi, bahkan juga dalam psikologi, dan akhir-akhir ini bahkan masuk ke wilayah juga biologi lewat cognitive science gitu. Dalam teologi dalam studi keagamaan, jadi human sciences itu khususnya dalam religious studies, tapi juga dunia art, dunia seni, sosiologi maupun psikologi, sejarah, dan sebagainya. Misalnya dari religious studies dulu, contoh dalam religious studies ini. Religious studies itu suatu wilayah yang sangat luas. Studi agama-agama itu bisa di dalamnya ada terminologi agama, bisa filsafat agama, bisa apapun lah, sosiologi agama. Agama dia dari berbagai sisi pendeknya, religious studies. Dan di situ ternyata ujung-ujungnya adalah juga bagaimana menafsir. Hermeneutika intinya dulu sebagai awalan adalah perenungan mendalam mengenai apa itu menafsir. Apa itu menafsir? Menafsirkan itu apa? Arti umum dan besarnya dulu hermeneutika gitu. Apa artinya menafsir? Nah, religious studies akhirnya juga banyak sekali bicara soal berujung pada urusan tafsir menafsir. Bukan hanya menafsir teks kitab suci itu bagaimana, tapi juga menafsir pengalaman
religius itu akhirnya ditafsirkan sebagai gimana? Karena misalnya sebenarnya pengaruh religius itu bisa dibilang spesifik, bisa juga tidak gitu kan? Artinya pengalaman biasa aja gitu ya, yang sebetulnya misalnya nyaris ketabrak itu kan urusan biasa aja, bahwa orang nyaris ketabrak mobil gitu kan? Tapi tiba-tiba itu ditafsirkan menjadi apa namanya, bahwa tidak jadi mati gitu kan? Nah itu ada rahmat Tuhan di situ gitu kan ya, bahwa saya diselamatkan tak oleh apa gitu. Nah kayak gitu, tiba-tiba ditafsirkan secara religius. Dan dari peristiwa-peristiwa kayak itu sebenarnya orang akhirnya makin lama makin menyadari bagaimana religiusitas akhirnya seringkali kebanyakan adalah soal tafsiran gitu kan? Soal tafsiran. Dan dalam satu sisi tafsiran itu permainan. Permainan imajinasi, permainan apa gitu. Nah, kalau dilihat dari sisi itu, memang segala urusan yang berkaitan dengan religi bisa dibilang lain. Ada unsur subjektif di situ masuk, ada unsur imajinatif di situ masuk, intuitif, memori, apa juga gitu masuk ya. Maka segala hal yang dulu biasanya kan dalam kehidupan keagamaan segala hal dimutlak-mutlakin gitu ya. Tapi kalau sudah masuk wilayah situ, tiba-tiba ada relatifnya gitu ya. Ada relatifnya. Itu dalam creative studies. Dalam art, dalam dunia seni, sebetulnya perkembangan seni modern pada akhirnya intinya adalah konfigurasi visual terus-menerus diacak-acak gitu kan dalam pencaharian para seniman modern, perenungan seniman modern. Sedemikian sampai akhir-akhirnya sebetulnya konfigurasi visual tidak menjadi penting amat dalam situasi yang akhirnya, karena apapun bisa menjadi seni. Pada titik itu sebetulnya secara visual apapun bisa menjadi seni. Ada menyusun kursi ini aja gitu loh, secara tertentu. Kalau ada seniman besar sudah diakui sebagai seniman besar, itu akan dianggap sebagai karya besar juga. Gitu. Ada menyusun batu-batu atau sepatu-sepatu kimia gitu ditaruh di lantai. Kalau Anda sudah punya reputasi, juga ada juga menjadi, ya, itu menjadi karya besar Anda. Nah, kayak gitu. Karena akhirnya seni bukan seni itu ada di konsep, ada di kepala si senimannya. Nah, apa yang dia pikir tentang karya itu menjadi penting. Persis kalau seorang Picasso misalnya cuma menggambar beginian doang gitu, wah itu kalau di bawahnya Picasso gitu tanda tangannya, ya itu menjadi sesuatu sekali, sama hal sekali gitu. Karena siapa yang bisa gambar begitu? Ada soal di kepala ini konsepnya apa? Dan makin hari memang dunia sini jadi rada kacau balau gara-gara itu. Jadi kacau balau, ukuran jadi tidak jelas sepertinya karena itu dalam dunia seni. Maka bentuk-bentuk karya seni hari-hari ini kan bisa apapun gitu kan, benar-benar bisa apapun. Dari membungkus jembatan, membungkus gedung, terus apapun lah gitu kan. Bergerak-gerak kayak performance art maksudnya itu, gerak apapun, di dalam teater bukan apapun ya. Untuk orang teater itu cuma latihan dasar teater doang. Betul, tapi sebagai performance art jadi lain lagi. Jadi kayak gitu. Itu adalah akhir-akhirnya wilayah religi. Maka dalam kritik seni, saya masih ingat almarhum Mas Sananta Yuliman di akhir-akhir sebelum beliau meninggal, pengen sekali itu belajar, kan kami ngajar di Fakultas bersama-sama. Kita waktu ketemu tuh, beliau pengen sekali belajar hermeneutik gitu kan, sekali belajar hermeneutik di mana. Susahnya kemudian saya terus ke Itali dan beliau akhirnya terus meninggal gitu ya. Ya, lalu itu di bidang art gitu. Dalam sosiologi juga sama. Dalam sosiologi paradigma sudah berganti-ganti. Masyarakat atau hubungan-hubungan sosial itu dilihat bisa sebagai mesin, misalnya gitu kan, sebagai mesin
Maka kalau satu institusi, satu bagiannya rusak atau bagaimana, itu mengaruhi bagian yang lain, kayak ROG kan, kayak gitu. Tapi kemudian juga dilihat dari kerangka, misalnya sebagai makhluk organik, kayak makhluk hidup gitu kan, yang tidak, yang selalu bisa menjaga keseimbangan dan merevitalisasi diri setiap institusi di dalam masyarakat itu. Sedemikian dengan cara yang unik. Itu juga bisa kerangka organik. Tapi kalau sekarang itu sebenarnya sesudah strukturalisme bicara banyak mengenai bahwa dunia sosial adalah dunia simbol, percaturan simbol sebenarnya. Percaturan makna sebenarnya, tapi makna itu muncul dalam simbol. Maka kalau pemilihan presiden dalam dunia politik atau juga suatu masyarakat itu bisa digerakkan, dimobilisasi atau tidak dimobilisasi, segala itu sangat tergantung pada mobilisasi simbol yang kita pakai kan sebenarnya. Simbol apa? Maka ada kaitan yang terutama tampak sekali dalam dunia politik. Logo sebuah partai baru ini mesti apa gitu kan, gambarnya itu jadi sangat penting. Sangat penting. Karena orang secara visual harus nangkep apa gitu, dan langsung nangkep di asosiasi masyarakat itu apa, itu harus komunikatif. Apa yang kita mau supaya ketika melihat logo ini masyarakat mikirnya apa. Itu adalah soal tafsir-tafsir juga, soal hermeneutik juga. Jadi akhirnya sebetulnya wilayah mobilisasi dan permainan simbol, permainan makna masyarakat itu adalah soal permainan makna, soal menafsir makna dari medan simbolik yang beredar di pasar simbol. Ya, lalu dan psikologi. Ya, psikologi juga sudah bergerak banyak ya, panjang itu. Paradigmanya juga macam-macam. Di situ ada psikologi dalam atau psikoanalisis, misalnya yang meneliti bawah sadar. Dan akhirnya di situ juga sejak Freud sebetulnya bagaimana kita menangkap bawah sadar dengan cara menafsirkan simbol-simbol yang dimain-mainkan dalam kehidupan seseorang. Itu menampilkan sisi bawah sadar. Tapi juga dari jalur behaviorisme itu jalur yang lain lagi. Itu juga yang meneliti perilaku. Perilaku itu soal menafsirkan simbol-simbol, menafsirkan stimulus dan respons, perangsang dan responsnya bagaimana. Itu juga soal bagaimana seorang bereaksi itu menafsirkan stimulus dalam responsnya. Itu dalam behaviorisme, itu salah satu aliran tertentu dalam psikologi. Dan psikologi juga berkembang cukup jauh sejak itu menjadi macam-macam, yang akhirnya sekarang ini juga bermuara bagaimanapun di wilayah-wilayah arti hidup ya. The meaning of life bagi seseorang, sebetulnya itu yang membuat seseorang itu sakit jiwa atau tidak sakit jiwa gitu. Itu memang soal arti hidup ya. Arti hidup itu bisa bermuara pada agama memang, tapi bisa bermuara pada hubungan-hubungan pribadi, soal cinta, jatuh cinta, putus cinta, segala macam. Yang bisa membuat orang gila. Tapi arti hidup juga bisa berarti karir kan? Karir, maka seseorang bisa mati-matian mengejar karir tertentu. Terus kalau di situ patah juga terus bisa diatur dan seterusnya. Akhirnya memang itu juga soal bagaimana menafsir the meaning of life. Akhirnya the meaning of life. Dalam psikologi akhirnya juga ini jadi penting. Maka sekarang ini ada yang disebut yang salah satu yang paling terakhir adalah psikologi evolusioner. Salah satu yang terakhir adalah psikologi evolusioner itu salah satu yang menurut saya yang menarik itu Ken Wilber. Ini hanya salah satu contoh saja. Bagaimana akhirnya kehidupan psikologi seseorang itu sebenarnya merayap dari satu nilai ke nilai yang lebih tinggi, berubah terus dari ketika dia bertumbuh dari masa kecil sampai dewasa,
sebetulnya. Sehat atau kemudian menjadi sakit jiwa itu seringkali sangat ditentukan pada orientasi nilai ini. Pertumbuhan, kesehatan jiwa gitu. Terkait pada orientasi nilai atau makna hidup. Atau sebelum itu Anda mungkin barangkali pernah dengar yang disebut apa namanya spiritual quotient segala macam itu, spiritual intelligence, SQ kayak gitu. Nah, itu kecerdasan spiritual itu juga apa yang menentukan di situ. Spiritualitas itu tajam bukan karena rajin sembahyang atau apapun, itu nggak ada urusannya dengan itu, gitu kan. Kecerdasan spiritual itu kaitannya dengan kecerdasan seseorang merumuskan dan menangkap makna hidup yang mendalam. Ada hubungannya dengan agama, bisa dapat dari agama seperti itu, tapi bisa juga dari seni, bisa juga dari sains, bisa juga dari filsafat, bisa dari apapun. Makanya itu kan bisa dapat dari manapun. Nah, kecerdasan spiritual itu kaitannya spiritual itu nggak ada hubungannya dengan Tuhan, tapi dengan the meaning of life. Agama hanyalah salah satu yang mensupply the meaning of life. The meaning of life itu jauh lebih luas yang bisa diberikan oleh agama. Oke. Nah ini saya hanya satu contoh dari psikolog. Nah sampai tadi saya cerita bisa di berbagai bidang lagi dalam sastra dan segala macam juga ya. Itu sekarang bukan lagi konstruksi struktur, bukan lagi struktur naratif atau teknis suatu karya sastra misalnya. Tetapi kandungan maknanya juga sama yang bisa diaplikasikan kepada orang. Itu muncul memang bisa dalam struktur alur, bisa juga di dalam diksi, dalam pemilihan kata, bisa juga dalam penokohan penciptaan karakter dalam sebuah novel dan seterusnya. Yang menjadi sentral di situ sebagai yang komunikasikan oleh sebuah karya sastra sebetulnya adalah persepsi baru mengenai hidup itu apa. Nah, puisi yang bagus, novel yang bagus sebetulnya itu yang dijajakan di pasar pembacaan sastra. Oke, sampai tadi saya bilang sampai ke bahkan dunia biologi pun. Gimana hubungannya dengan dunia biologi? Orang dulu melihat misalnya neuroscience kaitannya dengan melalui neuroscience. Neuroscience itu panjang sekali, ini ada kaitannya dengan cognitive science juga, yaitu ilmu yang meneliti bagaimana secara kerja otak. Otak ini kan kalau kita bilang kecerdasan itu kan dari otak. Dan gimana sih cara kerjanya? Wah sudah panjang sekali orang meneliti itu mekanisme otak dan segala macam. Tapi tetap sebagian bisa dipolakan dan itu melahirkan komputer. Komputer adalah produk dan sebagian dari analisis dari neuroscience bahwa cara kerja otak bisa dipolakan, memainkan memori dengan hal yang baru, mengkalkulasi dan segala macam itu, lantas memproses data dengan data lain. Itu ternyata kemudian bisa dimodelkan, dipolakan dan segala macam menjadi dan dikontrol menjadi ilmu komputer. Sistem komputasional jadi komputer. Memang begitu, tapi tetap misterius cara kerja otak itu sebenarnya. Bagaimana antara neuron di sini tuh saling ngobrolnya, saling berkomunikasi itu gimana? Orang juga membayangkan ngobrolnya antar sel di dalam tubuh itu sebetulnya gimana? Artinya cara kerja sel maupun neuron di dalam otak kita itu sebenarnya mengandaikan atau menunjukkan ada komunikasi di antara mereka. Itu bukan kerja mekanis bahwa mereka bekerja melalui pola-pola tertentu lain, betul dan itu bisa ditangkap. Tapi masalahnya pola ini juga bisa berubah dengan sangat cepatnya, terutama dalam otak manusia, dalam kasus manusia. Dalam dunia manusia, mekanisme tubuhnya itu bisa bekerja dengan sangat cepat, beradaptasi, bisa berubah.
Orang-orang dari dunia tropis dengan mudah juga tidak butuh waktu lama tinggal di dunia yang dengan 4 musim gitu kan. Bahkan di kutub juga bisa aja. Dan sebaliknya orang kutub pun perlu sedikit penyesuaian untuk di dunia tropis. Itu butuh mekanisme yang luar biasa. Dari waktu ke waktu sebetulnya bangsa manusia hidup dalam tantangan yang berubah-ubah terus, lingkungan yang berubah-ubah terus. Dia terus menerus survive. Itu fantastis. Itu menunjukkan bahwa sel-sel ini bekerjanya gimana? Berunding-berundingnya untuk membuat tindakan respon situasi itu gimana? Itu menunjukkan bahwa ada kemampuan menafsir pada sel-sel itu. Kemampuan berkomunikasi dan juga kemampuan ngobrol dan menafsirkan antar sel. Contoh konkretnya sekali. Kalau Anda tidak menyadari bahwa benda tertentu itu beracun atau apapun gitu kan, Anda makan aja, Anda pikir itu bagus. Tapi dengan cepat itu sel-sel ngobrol, berunding atas mekanisme imunnya dengan cepat seperti menunjukkan muntahin gitu kan. Kita mau kita baru menyadari tadi itu racun ya. Sel-sel kita lebih cerdas gitu, dia lebih nangkep duluan gitu ya. Telat gitu kita mikirnya gitu. Jadi terus atau kalau nggak suruh muntahin jadi demam. Isyarat-isyaratnya kan kalau sakit kan gitu kan, bisa demam, bisa bisul lah atau kayak gitu, bengkak atau apa. Nah itu isyarat yang produk dari komunikasi, dari kecerdasan sel-sel sebenarnya. Ya, jadi ujung-ujungnya sebetulnya science, khususnya human sciences, ujung-ujungnya memang sampai ke perkara penafsiran makna. Mereka hidup berdasarkan penafsiran makna. Maka kerangka-kerangka materialistik klasik gitu ya, dalam masalahnya kan gitu. Dalam kerangka berpikir sains positif, ilmu positif. Dalam ilmu positif yang lama sekali berkuasa, sebenarnya sih di sekolah perintisannya sejak abad ke-16 sama ya, sampai pertengahan abad 20, terus-menerus sebetulnya berpikir dengan kerangka mekanis materialistik itu masalah. Mekanis dan materialistik kerangkanya. Lama sekali seperti itu sampai akhirnya menyadari bahwa ini nggak jalan. Jadi misalnya apa? Lama sekali bahwa kecenderungan keperempuanan, kelaki-lakian, terus apalagi kerinduan pada Tuhan, gairah artistik, segala hal yang kita klaim sebagai rohani, cinta, pengorbanan diri segala macam, kayak gitu ya. Yang sebenarnya dalam diri manusia itu kita lihat sebagai luhur sekali. Di kacamata mereka itu kan cuma produk hormonal gitu. Kayak gitu tuh. Begitu susunan hormonalnya diubah, nyakit itu juga berubah juga lah gitu. Susunan hormonal tertentu membuat kita jadi solehah gitu. Tapi kalau kita diubah aja jadi bajingan gitu. Dan itu mudah aja. Gitu kan. Persis sama seorang yang bermulai sekali itu perempuan memang perempuan gitu. Tapi ketika struktur konstelasi hormonalnya diubah ya jadi kecoa-coaan biasanya. Jadi itu kerangka pandang positivistik materialistik. Artinya sebetulnya lapisan yang kita biasa sebut sebagai rohani, luhur segala macam itu nggak ada substansinya sebenarnya. Nggak ada substansinya. Persis seperti ini. Coba lihat ya, kalau saya jatuhkan si spidol ini, nah, kan ada bunyi kan? Bunyi itu sebenarnya tidak real, bunyi itu cuma efek benturan benda ini dengan meja ini gitu. Anda mendengar bunyi, tapi itu sebenarnya tidak substantif, itu cuma efek. Istilah dalam filsafatnya itu epifenomena. Bukan fenomena sendiri, itu efek samping. Cuma epifenomena, bukan gejala, bukan substansi.
Jadi gak usah ditanggapi sebagai serius ya, hal-hal kayak gitu aja. Cinta terus apa? Menurut saya, gitu kan? Itu semua permainan hormonal doang. Tidak di dalam tubuh, di dalam sel-sel. Kayak gitu. Soal kebutuhan biologis dalam arti itu, arti material, hormonal, selular, kebutuhannya sel-sel. Itu dalam kerangka materialis. Tidak nyata, persis seperti tadi analoginya. Bunyi tadi tidak nyata, itu tidak penting. Yang nyata betul adalah benturan benda ini kan, dengan nature. Itu yang nyata. Ilusi, dengan kata lain itu cuma ilusi. Kalau kita mengambil ngomong itu, kalau dalam kerangka ini, itu semua adalah ilusi. Nah, tapi akhir-akhirnya kan orang merasa bahwa ini tuh terlalu sederhana sebenarnya. Cara berpikir beginian ini sebenarnya terlalu sederhana. Bahkan dalam neuroscience sendiri, akhirnya paradigma materialistik itu yang menganggap ini seakan-akan cuma mekanisme kayak mesin ya, neurosystem itu seakan-akan mesin. Itu sebenarnya juga tidak memadai karena selalu ada fenomena yang disebut sebagai kesadaran. Kesadaran itu perannya lebih gede. Kesadaran itu bukan hanya epifenomena, bukan hanya produk samping dari interaksi neural sel-sel dalam otak. Bukan. Sebagian iya, tapi ada something else. Terutama ketika orang lewat eksperimen-eksperimennya menemukan ternyata orang yang sudah mati suri pun, yang sel-sel otaknya sudah mati sesaat waktu itu, juga sel-sel dalam tubuhnya, bahkan detak jantungnya pun mati. Jadi secara klinis boleh dibilang sudah mati pun orang. Ketika hidup lagi, menunjukkan bahwa ketika dia saat dia mati itu kesadarannya mulai kemana-mana. Dan itu bukan mimpi, bukan kabur. Ketika dia masuk lagi ke dalam tubuh dan tubuhnya hidup lagi, karena dia sudah menceritakan banyak hal. Artinya apa? Sang kesadaran ini tidak sangat tergantung ditentukan oleh neural system kan? Tidak sepenuhnya tergantung pada sistem neuron dalam otak. Kalau otak tidak berfungsi, kalau proses dalam tubuh tidak berfungsi, kesadaran akan tetap ada. Nah, itu baru sesuatu yang mengejutkan. Karena selama ini mereka menganggap kesadaran itu cuma produk interaksi neural. Seperti itu. Jadi ternyata ada sesuatu yang misterius sekali yang tidak fisikal, tidak material, bahkan tidak seluler, tidak neural. Gitu. Apa kira-kira? Dari situ kecerdasan dilihat menjadi secara lain, inteligensi manusia dilihat secara lain. Itu soal kemampuan mempersepsi yang ajaib, gimana caranya, apa ya? Nah, dari situ maka orang juga lantas mulai berpikir lagi hari-hari ini tentang intuisi, ya, imajinasi. Dulu hal yang wilayah yang dulu disepelekan sekali kan. Imajinasi itu cuma mengada-ada, pikiran yang nyeleweng gitu kan. Imajinasi itu pikiran yang tersesat, belok kemana, kesasar-sasar. Terus sekarang kan begitu banyak sebenarnya temuan-temuan ilmiah, teori-teori yang dahsyat, filsafat-filsafat yang hebat itu muncul dari gaya imajinasi. Dan begitu banyak tindakan-tindakan manusia muncul yang heroik, yang luhur sekali, muncul dari intuisi. Nah, orang juga sekarang mulai lihat sebetulnya bagaimana ini. Artinya hal-hal yang immaterial justru, imajinasi, intuisi itu justru kesadaran, itu justru immaterial, bukan material sama sekali. Kemudian itu masih bisa ditambah juga sih. Kalau kan dunia fisika sendiri selalu di akhir-akhir setelah pasca Einstein, Heisenberg dan sebagainya di wilayah kuantum, fisik dan sebagainya, akhirnya juga kan dia jelas materi dan non materi itu akhirnya dia jelaskan. Ada yang dari dunia fisika? Kalau manusia, tapi tahu saya memang seperti itu. Materi bukan materi itu kan akhirnya jelas. Materi, energi, partikel, gelombang kan sebenarnya jelas. Dengan kata lain, itu bisa dibolak-balik. Yang imaterial bisa nongol dalam sosok materi, yang material bisa lenyap dalam menjadi sosok yang imaterial.
interpretatif. Nah, pada wilayah itu kecerdasan lagi-lagi atau substansi dari seluruh keyakinan ini apa? Tapi yang jelas intelijen sekali. Kita mau menyebut apa itu? Atau gelombang, apapun sebutannya, material, imaterial, apapun sebutannya, itu adalah sesuatu yang maha cerdas. Karena apa? Karena dia menafsir, dia menangkap, dia mencerna makna dan seterusnya. Maka muncullah perilaku kehidupan dan seterusnya. Kalau orang zaman dulu barangkali itu kan kata gue juga, itu tuh yang namanya roh gitu kan ya. Dunia sains saja sok menafikan roh gitu kan. Nah gitu. Ya sederhananya gitu. Soul, dengan kata lain, sekarang ini muncul istilah-istilah di wilayah imaterial ya. Masuknya kembali wilayah imaterial. Namanya bisa macam-macam. Bisa sebutannya intelligence. Bisa juga soul. Bisa juga intuisi. Bisa juga roh. Apapun. Spiritual intelligence. Macam-macam. Ini semua bermunculan akhir-akhir ini. Titik mutakhir dalam perkembangan sains. Hal-hal yang dulu sebenarnya ini haram ya untuk dibicarakan gitu kan. Lama sekali atau hati, the logic of the heart gitu kan. Hatinya apa? Itu salah satu hal yang paling tidak ilmiah itu kan hati itu. Apaan hati itu? Tapi sekarang itu menjadi serius bersama dengan munculnya ini semua. Ini nilai yang sangat penting. Kesadaran juga. Sampai situ dulu ada reaksi, silakan. Karena bilang ini biasanya suka jadi ngaji. Silakan bereaksi dulu. Oh ya. Material juga banyak istilah zaman dulu untuk menyebut hal yang immaterial. Kalau maksudnya zaman dulu zamannya Aristoteles. Aristoteles menyebutnya meta. Sebenarnya tadinya cuma dalam susunan karya-karya Aristoteles itu pertama membahas fisika dulu, gitu kan ya. Membahas fisika. Lalu sesudah fisika, dia mulai membahas hal-hal yang non fisik, yang tidak kelihatan, yang tidak bisa diukur dan segala macam itu. Itu disebut sebagai meta, sesudah yang fisik, di balik yang fisik, metafisika itu. Maka munculnya disebut filsafat. Filsafat dalam artian yang lebih mendasar itu bukan hanya bicara soal sebab akibat fisik, empiris gitu. Tapi yang mulai berspekulasi mengenai ada ini apa, hidup ini apa. Adakah kalau segala sesuatu itu ada penyebabnya, adakah penyebab yang pertama yang tidak disebabkan oleh waktu juga? Kayak gitu ya, prima causa sebetulnya. Nah itu wilayah sesudah wilayah yang bisa kita lihat ini, lebih jauh dari itu. Meta itu sesudah dibalik lebih jauh dari fisika. Nah dulu disebutnya metafisika itu. Cuma lucunya di Indonesia itu kan suka jadi aneh gitu kan ya. Itu dulu lama sekali dalam dunia filsafat itu istilah filosofis yang sangat strict. Metafisika adalah wilayah filsafat yang sangat berat. Dalam filsafat itu ada macam-macam, ada filsafat pengetahuan, ada filsafat ketuhanan, ada macam-macam yang disebut sistematik. Filsafat sistematik namanya. Dan di situ ada wilayah yang paling the hardcore of philosophy, inti dari filsafat disebutnya adalah metafisika. Karena orang semua membicarakan ada ini sesungguhnya apa? Kenapa mesti ada ya? Kenapa nggak ada aja? Nah, itu kan hal yang pelik sekali, memang pelik. Itu the hardcore of philosophy adalah metafisika. Di Indonesia dong, metafisika artinya pelik.
para atomic itu semua metafisika gitu, para normal itu semua metafisika. Persis seperti saya terkejut sekali ketika pulang dari studi di Indonesia. Tahu nggak Mas, Cosmo itu nama orang apa gitu. Masih itu orang apa nih? Berarti sudah hebat sekali nih postmodernisme. Tahu-tahu ada kan koran Cosmo, orang itu perdukunan dan apa? Lama-lama ada Mas Bakso Cosmo, ada situs porno Cosmo, ada semua. Ya apapun juga. Ya negeri ini suka aneh gitu, segala nama. Ya. Pak, Bapak dari tadi menyampaikan mengenai hermeneutik, hubungannya dengan Cosmo itu menggambarkan semua yang produk-produk mutakhir. Apakah ini bagaimana menerapkan ini kepada produk-produk historis? Katakanlah saya lihat di Borobudur, bagaimana cara menerapkan, apa mungkin? Sekali. Awalnya hermeneutika sebetulnya bukan gini. Hermeneutika nanti akan kita lihat. Sebetulnya bahkan sudah mulai sejak Aristoteles. Kalau nanti kan kita lihat sejarahnya. Hermeneutika yang saya maksudkan yang barusan itu, yang saya ceritakan barusan itu, dalam arti bentuknya yang paling mutakhir, versinya yang paling mutakhir, dan itu pun dua tampangnya itu. Jadi hermeneutik itu ya, nanti akan kita lihat bahwa hermeneutik itu ilmu tafsir, filsafat mengenai tafsir. Di satu pihak, dia merupakan filsafat, di sisi lain dia merupakan metode. Nah, kalau sebagai metode, hermeneutik sudah berlangsung bahkan sejak Aristoteles sampai sekarang. Artinya sejak filsafat Yunani, orang sudah memikirkan sih sebenarnya menafsir itu apa. Karena sepanjang sejarah manusia terus-menerus persis berhadapan dengan kasaran masa lalu, dan dia hidup selalu dengan menafsirkan kasaran masa lalu, gitu? Atau juga menafsirkan teks-teks yang ada di depannya dia, kayak gitu. Jadi sebetulnya awalnya bahkan hermeneutik itu kerjaannya menafsir segala hal, segala sesuatu dari masa lalu bahkan awalnya. Hanya masalahnya ini lama-lama bergerak, berkembang. Si metode itu bergerak lama-lama di abad ke-20. Di abad 20 baru melalui khususnya filsuf Heidegger, melalui filsuf yang namanya Heidegger, itu menjadi hermeneutika filosofis disebutnya, menjadi filsafat. Itu bukan hanya alat metode, tapi cara berpikir itu lain. Cara berpikir. Hermeneutik di situ menjadi cara berpikir, pendeknya menjadi paradigma baru untuk memahami kenyataan. Itu paradigma baru untuk memahami kenyataan. Menjadi filsafat. Nah, yang tadi saya ceritakan panjang lebar itu, yang saya bilang itu bagian dari postmodernisme dan segala macam. Hermeneutik yang ini yang cara berpikir baru ini yang menyelusup ke dalam human sciences, bahkan sampai tadi cognitive science, psikologi, biologi, dan seterusnya. Gitu. Yang ini. Meskipun, nah kalau menafsir dalam arti teknis sebagai alat menafsir kasar masa lalu dan segala macam, ya nanti juga bicara ada sesuatu di situ, regulasi itu. Cuma kita berarti mesti mengembalikan itu sedikit ke wilayah metode. Jadi bagus barusan dipertanyakan itu, karena nanti itu yang harus kita simpan di kepala. Karena itu nuansanya agak berbeda. Hermeneutik sebagai filosofi dan hermeneutik sebagai metode itu agak lain. Kalau filosofi itu artinya sebagai cara berpikir, sebagai cara berpikir. Yang lain lagi?
masih ada lagi yang bikin penasaran dari ilustrasi saja. Kalau sebagai tokoh pelopor hermeneutik sih siapa Pak? Yang mutakhir sekarang ya Heidegger. Nanti kita akan bahas juga macam-macam. Ada Heidegger yang di deretan sini ya. Heidegger, Gadamer. Dan sebetulnya juga Jürgen Habermas, tapi dengan caranya sendiri. Hermeneutika kritis. Jürgen Habermas. Hermeneutika kritis. Tapi kemudian yang seperti mengumpulkan semuanya secara eklektik itu adalah Paul Ricoeur. Paul Ricoeur. Pada Paul Ricoeur itu hampir segala aliran sebelumnya seperti dipersatukan dan dirajut ulang oleh Paul Ricoeur. Maka kalau mau cari klimaksnya babonnya sebetulnya pada akhirnya Paul Ricoeur. Maka nanti kita akan pakai satu buku untuk, karena dalam kuliah hermeneutik ini mesti ada juga teksnya. Maka teks dari Paul Ricoeur, Hermeneutika dan Ilmu Sosial. Kebetulan itu sudah diterjemahkan. Tapi seperti biasa, terjemahan selalu lebih rumit daripada kalau kita baca aslinya. Saya berkali-kali ini gimana sih? Akhirnya cari Inggrisnya, lebih jelas. Tapi apa buat itu bisa pakai. Sekarang bagian tertentu nanti akan menjadi bahan bacaan kita untuk melihat bagaimana seorang filsuf menalar, itu juga sekaligus gitu, penalarnya. Bagaimana seorang filsuf menalar? Kita biasanya berbeda aneh cara pikirnya. Tapi sebenarnya kalau direnungkan secara lebih jauh, mendalam sih sebenarnya. Cuma kalau sekilas baca gitu, ngomong apa? Ini sangat selalu gitu. Barangkali sekarang juga saya gitu nih. Buat Anda ini ngomong apa seorang ini? Bikin pusing Pak. Ya. Antara metode yang filsafat dan metode apakah bisa diartikan kalau metode berarti melihat masa lampaunya, kalau filsafat sudah melihat masa depannya? Enggak persis gitu. Metode bisa dipakai untuk melihat manapun dimensi waktu manapun. Dalam arti masa lampau sekarang ataupun masa depan. Metode untuk menafsirkan teks sebenarnya. Cuma levelnya metode itu kan bagaimanapun itu praktis ya, praktis. Sementara kalau filsafat itu, filosofis itu cara berpikir, bukan namanya. Nah, maka nanti ketika menelusuri akan terasa sekali nanti kalau kita sudah menelusuri Heidegger, Gadamer, Habermas, Paul Ricoeur. Kalau misalnya saya sedang menjelaskan Heidegger, atau bahkan Anda membaca teks tertentu dari Heidegger, kalau Anda bertanya ini gimana bisa dipakai, itu susah sekali karena nggak bisa langsung dipakai gitu. Itu sih wacana yang mengubah the way of looking at things ya, itu lain, nggak bisa buru-buru pakai gitu. Paul Ricoeur juga gitu. Sebenarnya kalau kita baca teks Paul Ricoeur nggak cepat tapi pelan-pelan kalau kita menyaringnya, kali sebenarnya gini ya, sebenarnya baru bisa dipakai sebagai tool, sebagai alat. Bedanya cuma yang ini sangat teoritis, highly theoretical, ini practical, itu aja sih. Kalau misalnya kalau Pak ngobrol katanya bisa diterapkan ketika ada teks puisi dengan hermeneutik itu akhirnya divisualisasikan ke lukisan gitu. Gimana Pak itu? Sebagai risetnya? Bisa. Nanti kita lihat kenapa. Sebetulnya itu common sense yang biasa ya. Cuma karena lama sekali wilayah dunia tafsir-menafsir itu berorientasi ke belakang ya. Kalau pakai tadi istilah itu berorientasi ke belakang ya. Jadi dulu kan gini, kalau ada satu buku, ada buku apa gitu, kayak buku saya misalnya gitu. Nah, contoh buku saya. Mau kalau bagaimana ditafsirkan buku ini? Tafsiran terbaik adalah yang dipunyai si Bambang sendiri, gitu kan? Gitu? Karena dia penulisnya sendiri, gitu kan? Kan kira gitu kan? Kalau zaman dulu itu, maka buku apapun, entah itu bukunya Bung Karno, kalau Bambang ini orangnya sudah mati, nah orang harus melacak riwayat hidup si Bambang ini dan proses buku itu terjadi bagaimana, gitu kan?
demi mendapatkan makna otentik aslinya itu tadinya maunya sebelum itu apa. Kan gitu kan, dulu kan lama sekali kan seperti itu. Lama seperti itu dan memang manusia akhirnya mulai berpikir-pikir, emangnya harus gitu menafsir itu? Misalnya dalam kasus kitab suci itu akan jadi mengerikan. Kalau kitab suci itu diwahyukan oleh Tuhan, bagaimana kita bisa tahu arti otentik dari Tuhan? Alhasil semua ahli atau ulama, pastor atau apapun yang berpretensi menerjemahkan itu semua ngibul kan? Berarti kan? Karena yang tahu arti aslinya kan hanya soalnya si penulisnya Tuhan. Kalau gitu, wah kita dikibulin semua orang di sini. Gitu kan? Setiap hari Minggu di gereja dikibulin orang di sini. Kalau Jumat dengan khotbah dikibulin orang. Semua ini pemuka agama tukang kibul. Kalau gitu, ya kan? Ada banyak masalah sebenarnya dalam tafsiran itu hanya salah satu masalah yang membuat orang berpikir, iya ya, kenapa kita kok emangnya tafsir terbaik itu hanya pada si penulisnya? Kalau kalian sendiri dalam dia sendiri, ini benda ini sesungguhnya apa? Harus tanya. Yang paling tahu maksudnya adalah si senimannya yang menciptakannya. Sekilas itu seperti betul. Tadi seperti dalam kasus buku juga, sekilas seperti iya, gitu kan? Jadi tanya si penulisnya. Tapi lama-lama enggak juga. Emang gue nggak pernah berhak itu menafsirkan dengan cara gue sendiri. Dalam kenyataan semua orang justru yang kedua itu. Dalam hidup kenyataan sebenarnya semua orang menafsir suka-suka dan hampir tidak peduli sama ini. Kalau kita mau beli buku dan segala macam, sebetulnya siapa yang repot menanyakan ke si penulisnya? Maksud lo tuh gimana sih? Paling dapat tanda tangan kan lumayan itu doang. Tapi melacak sampai apa maunya. Kalau bisa syukur, tapi umumnya orang kan enggak. Dan hidup tuh begitu. Kalau orang baca novel atau apa, kalau kita tanya ke dia, novel ini kenapa kamu suka? Menarik sih, karakternya gini atau oh aneh orang. Terus kalau kita konfrontasikan ke si pengarangnya, kenapa maunya lu tuh gitu? Tadi, oh dia mikir di situ, oh terserah. Itu biasa. That's reality. Maka orang mulai emang menafsirkan tuh harus ya. Emang penafsir yang paling benar tuh yang penulisnya. Nah, orang terus berkembang kemana-mana. Menafsir itu adalah realitas hidup kita. Apa yang menafsir kompleks sekali. Kompleks sekali. Nanti pelan-pelan kita akan menemukan ke suatu titik yang sama sekali nggak gitu. Sama sekali nggak gitu. Gitu. Nah kan kita nggak pernah pikir kan tadi. Efek misalnya tadi, kalau seakan-akan benar penulisnya yang paling tahu. Nah, kalau kitab suci penulisnya diklaim sebagai Tuhan sendiri, gimana kita bisa tahu? Kecuali kita ngobrol sendiri sama Tuhan. Ayat ini dulu maksud lo apa sih gitu? Ya, pernah kan gitu bisa ngobrol gitu? Enggak pernah. Jadi kalau gitu bukan soal benar atau soal apa ya, tapi bagaimana menemukan penafsiran yang tadi. Ya. Ini titik pentingnya. Kenapa hari ini menjadi begitu populer? Akhir-akhir ini, ujung ini. Karena dia mengubah konsep mengenai kebenaran sekaligus. Apa itu benar? Ternyata rumit benar itu bagaimana ya? Apa itu benarnya? Kalau bukan si pengarang sendiri, gitu kan ya, yang paling benar. Itu benar itu apa dong? Kalau gitu, apakah semua tafsiran berarti benar? Sama benarnya? Nah, itu masalah-masalah. Nah, sekarang kita mulai mengintip gitu. Itulah masalah-masalah yang di kemudian hari dikelola oleh para filsuf ini. Apa sebenarnya? Apa itu? The truth. What the hell is the truth? Gitu. Kita suka secara naif, kita suka menganggap, udah jelas kan, benar itu sama dengan kenyataan. Nah, masalahnya kenyataan itu apa gitu? Karena semua pihak juga mengklaim inilah kenyataan gitu. Nah, itu kenyataan itu benar kalau secara leksikografis artinya apakah itu kebenaran? Kebenaran adalah yang sesuai dengan kenyataan. Titik kan? Ya benar sih, udah selalu benar seperti itu. Masalahnya kenyataan ini apa? Semua orang bisa mengklaim kenyataan. Sampai ketika yang paling absurd. Misalnya kayak
Kalau dalam tingkat naivete biasa, kenaifan yang biasa, mana lebih benar, mimpi atau yang real ini? Kita bilang, visual yang real ini, mimpi juga namanya mimpi. Cuma sebagian produk khayali, produk bawah sadar atau apa. Tapi tidak ada orang bilang ini. Sekarang kalau ditarik lebih lanjut, seandainya dunia kematian di sana itu sebenarnya lebih real, bukankah ini seperti mimpi? Nah, which one is the real? Apa itu real? Ternyata kalau kita tanya, misalnya kita bisa ngobrol sama dunia orang mati, lu tuh nggak usah risau lah, itu cuma mimpi di situ. Ini juga mimpi kesekian ribu kamu yang asli sebenarnya lu di sana. Nah, kan bingung. Gitu. Jadi nyata itu apa? Itu big problem. Apalagi kalau tadi kita ngikutin tadi itu dia fisika tadi, bahwa yang material itu sebetulnya juga aslinya bisa juga imaterial. Berarti ini tuh ilusi loh pikiran ini. Nanti partikel itu bisa juga si bapak ini tampangnya bukan ini. Mungkin kayak debu, kayak apa ya? Aslinya. Jadi bisa jadi gitu, terus bisa normal lagi. Segala yang material, ternyata kan juga cuma konfigurasi tertentu. Nah, di situ pun jadi problem juga. What is the real? Belum lagi kalau orang mengalami halusinasi segala macam itu. Orang mengalami halusinasi begitu realnya. Pada orang-orang gila, itu real sekali loh. Apa yang dihalusinasikan, apa yang diimajinasikan kan real sekali. Sehingga kalau misalnya dia terobsesi melihat musuh, semua orang di luar dirinya musuh. Karena tidak gampang. Dunia psikis manusia itu pelik. Pendeknya dunia manusia adalah yang disebut kenyataan itu. Kenyataan yang dia buat-buat sebenarnya. Ya, agama itu absolut karena diabsolutkan sebenarnya. Nah itu yang persoalan, itu masalah. Itu masalah. Ya, orang begitu takut, dan juga nanti persoalan di kemudian hari kalau kita sudah belajar di hermeneutik, di kemudian hari memang sepertinya relativisme itu tak terelakkan ya. Padahal orang begitu takut pada relativitas. Tapi hampir segala jalurnya pun bukan hanya fisika Einstein yang cerita mengenai secara fisik pun ruang waktu dan segala macam relatif, tapi juga pada tingkat ide dan segala macam. Human sciences dan segala macam juga akhirnya lewat poststrukturalisme, Derrida dan apa, itu orang yang sangat berpikir sangat rigorous, jangan salah. Itu bukan pemikir kacangan, itu juga bukan pemikir kritik yang hanya aneh-aneh. No, mereka serius. Ketika memikirkan itu, ternyata jatuhnya menjadi relativistik semuanya. Maksud saya, pada titik tertentu sebetulnya relativitas adalah tahap kematangan sebenarnya. Tahap kematangan. Atau logika sederhana ini, logika sederhananya. Tadinya waktu orang masih kecil, orang menganggap mutlak segala yang punya dia itu paling bagus, kan? Segala mainan dia paling bagus, bapak ibu dia paling keren, soalnya dan agak terluka kalau dia tidak dianggap begitu. Tapi kan pelan-pelan ketika dia naik ke kelas 1 SD, lantas jadi SMP, SMA, makin dia melihat bahwa orang-orang lain itu bisa lebih bagus. Orang tua orang lain bisa lebih bagus, mainan orang lain bisa lebih keren, kecerdasan orang lain bisa jauh lebih bagus daripada kita. Gitu kan. Orang alami terus lewat pergaulan ketika makin dewasa. Mau tidak mau, sebetulnya egosentrisme, menganggap ego sebagai pusat, itu lama-lama berubah bersama dengan kedewasaan. Itu tuh program kedewasaan sih sebenarnya biasa aja. Makin seorang tuh bolanya makin luas, makin tidak mungkin dia menganggap dirinya sendiri sebagai paling gitu loh. Iya tuh kan? Menurut saya kok gitu kan? Dan kedewasaan antara yang terkandung pada kemampuan untuk menerima bahwa saya memang bukan segala-galanya. Oh, ada kecerdasan pada orang lain. Ada orang lain lebih baik daripada saya, lebih jujur daripada saya.
Dulu saya mengira suku tertentu itu bajingan, suku saya lah yang paling gitu. Itu etnosentrisme ya. Nah, kita selalu ada otomatisme seperti itu. Segala yang berkaitan dengan suku kita itu bagus, dan segala yang berkaitan dengan suku lain itu iya. Tapi makin kita bergaul dengan suku itu, makin kita lihat dalam beberapa hal sebenarnya bakal lebih keren daripada kita, gitu. Lama-lama makin bergaul lagi, lama-lama kita tahu sebenarnya bahkan stereotip itu gombal gitu. Karena ketika kita bergaul sama orang per orang dari suku-suku itu, ternyata kita menemukan banyak hal yang bertentangan dengan stereotipnya. Coba kita sebut stereotip apa ya sukuannya? Orang Sunda apa? Atau orang Jawa, kalau saya Jawa, jadi saya berisiko. Orang Jawa itu jeleknya apa misalnya? Dalam budi Pak, ya kan? Dalam budi. Apa itu? Lewat belakangnya main belakang. Ngomongin belakang. Nah kalau kita ketemu sama orang Jawa Timur, wah itu belak-belakannya gila-gila. Itu kadang-kadang pada tingkat yang sampai rada vulgar gitu. Kalau lihat orang-orang macam itu kan gimana gitu. Pada sebaliknya, tiba-tiba kita juga nemu orang Jawa Timur yang kehalusannya bahkan lebih dari orang Solo atau Jogja. Nah kan kayak gitu. Atau misalnya, apalagi orang Jawa itu lambat kalau banyak kawan-kawan saya yang sudah terdidik gitu kan, sangat cekatan dan sama sekali mencaci maki kelambanan tradisional. Itu juga tetap Jawa. Kayak gitulah, stereotip seringkali ya sebenarnya dalam kenyataan itu relatif sekali. Kalau kita menjumpai, akhirnya kita temui kan orang per orang yang sama sekali sangat berbeda. Ada kayak orang dari suku yang pemalas ternyata sangat rajin, dan banyak orang dari suku yang sama sangat rajin. Suku tertentu atau Jawa-Jawa tadi misalnya sebetulnya sangat lembut dalam banyak hal, sangat vulgar, lebih vulgar daripada orang yang dianggap kasar gitu kan. Itu bisa. Contoh konkret kan, sejarah orang Jawa yang serba lembut ini, sejarah perlu darah kan kita tahu kan. Dari suksesi raja-raja segala macam itu, wah mengerikan sekali ke zamannya. Dan pada momen-momen tertentu ketika mereka amok, mengamuk, diadopsi dalam bahasa Inggris kata itu amok, itu masa sudah mengamuk, orang Jawa pun gue disinting daripada orang yang penjauh gitu. Kayak gitu, apa halusnya pada gitu. Jadi sebetulnya relativitas itu sebenarnya hal yang biasa sih. Cuma kita mengkondisikannya, khususnya kalau menyangkut agama itu ya seringkali pada tingkat yang tidak proporsional. Kalau kita merelatifir agama tertentu, seakan-akan merelatifkan Tuhan gitu kan. Tuhan soal lain, ini urusannya lain. Kalau saya bilang agama A, itu sebenarnya kan relatif, karena ada aneh dogmanya. Agama B kayak gitu juga. Itu tuh yang kita relatifkan kan konsistenya atau apapun. Dosa lo, jahanam lo, apa ini kan merelatifkan Tuhanku, Tuhan itu murah kamu kan. Sebenarnya dengan mudah bisa dijawab, gue nggak lagi ngomong tentang Tuhan kan. Sistem agama, bahkan kitab suci pun bukan Tuhan kan. Kayak gitu. Nah, orang suka tumpang tindih, tidak cukup jernih kemudian. Tapi saya yakin sebenarnya bagian dari kematangan adalah kemampuan merelatifkan diri dan sama. Emang gitu. Biasa aja sih sebenarnya. Kalau memang konsep Allah itu kan absolut mutlak dan menjadi perdebatan agama-agama bahwa Tuhan itu tidak bisa diubah lagi. Kalau saya lihat misalnya ada Habermas di situ kan pernah ada pertentangan antara Habermas sama Ratzinger sebelum dia jadi paus. Itu kemudian itu wilayah hermeneutik dan akhirnya hermeneutik itu menjadi kayak semacam ancaman ya untuk agama. Kalau hermeneutik adalah kebebasan berpikir, kebebasan menafsirkan, maka itu ancaman untuk apapun. Apapun yang status quo, apapun yang mempertahankan diri dan anti perubahan. Sebetulnya itu kan. Nah kalau agama adalah salah satu status quo yang paling die hard, gitu kan, yang tidak ada matinya, yang paling keras kepala, ya itu ancaman paling besar bagi agama. Tapi kalau
yang status quo yang paling nggak mau berubah adalah tradisi-tradisi kebudayaan. Misalnya gitu kan, maka itu ancaman juga bagi kebudayaan. Kayak ini terserah, tergantung. Kita lihat sistem-sistem yang paling sulit berubah itu yang mana, yang paling mempertahankan status quo yang mana. Nah, bagi mereka lagi penafsiran bebas adalah ancaman terberat gitu kan. Makanya memang lagi-lagi sistem yang paling lambat berubah dan berorientasi ke masa lalu berlebihan memang agama. Sehingga yang paling merasa terancam bukan tidak mungkin memang agama. Gitu. Sebenarnya sih kalau kita bicara agama, pekerjaan rumahnya banyak sekali. Banyak sekali pekerjaan rumahnya. Pak, boleh? Ya, habis itu. Apa? Ini ke sini. Oh, apa namanya? Tadi persis saya lupa, tapi kesini kalau mau dilihat keterkaitannya di sini, metode itu awalnya hermeneutik itu berupa metode, perenungan tentang metode. Kalau dalam sejarahnya, ada nanti di situ ada orang-orang yang ya kita bisa direkam sekilas sebentar ya. Ada Aristoteles, nanti kemudian bisa juga Thomas Aquinas dan seterusnya, banyak sekali sampai nanti ada di abad 19 ada Schleiermacher, Giltai, dan sebagainya. Schleiermacher, Giltai dan seterusnya, ada banyak filosof di situ. Itu masih memperbincangkannya itu kalau hermeneutik mau dipakai gitu kan ya, untuk menafsirkan teks itu gimana caranya? Nah, perdebatannya itu sekitar itu aja kalau pemakaian untuk menafsirkan teks kayak gitu ya. Pembicaraan itu lama sekali sampai ini kurang lebih akhir abad 19 ya. Di wilayah situ aja menafsir itu apa? Di konteksnya tuh sekitar teks aja. Baru ketika muncul di awal abad 20 Heidegger, nah itu jadi lain pemikirannya. Pikir-pikir ya, kesannya jadi gini, kalau bikin gampangannya. Bukankah seluruh kehidupan ini adalah soal tafsir-menafsir? Bukankah hidup ini menafsir? Nah, kan dibilangin terus. Bukannya urusan teks. Sejak itu menjadi berubah. Seluruh kehidupan sebenarnya adalah persoalan menafsir. Kebenaran segala macam itu juga akhirnya jadi berefek ke situ. Akhirnya kebenaran kalau hidup ini seluruhnya tafsiran. Tak ada dalam hidup yang tanpa tafsir, misalnya gitu kan ya. Wah, kalau itu apa itu objektif? Apa itu kebenaran? Nah, kayak gitu merambat kemana-mana. Itulah kemudian jadi mengubah. Saya kurang setuju mengenai apa namanya belief ya, kepercayaan itu kan urusan pribadi masing-masing sama Tuhan. Boleh nggak berpikirnya begini aja, yang penting kita tahu bahwa ada perbedaan dalam menafsir dan sebagainya. Bahkan dalam satu agama pun belum tentu akan menafsirkannya. Nah, bagaimana kalau wilayah ini ini nggak usah dianggap sebagai satu sistem yang apa namanya nggak usah dianggap kafir. Maksudnya ini individu aja sekarang. Oh iya. Cuman gini, tidak ada yang mengotak-atik. Yang terjadi adalah terotak-atik. Gitu. Mau tidak mau, dengan kita bergaul, betapapun rapatnya kita mengkonserv, melindungi apa sih iman kita. Gitu. Kalau ada bergaul, ada semakin banyak membaca, ada semakin melihat pengalaman orang lain segala macam. Itu tuh mau tidak mau, kalau ada cukup terbuka, terotak-atik. Iya betul. Jadi maksudnya biar aja bergesekan, tapi nggak usah merasa bahwa itu wilayahnya juga gitu loh. Oh nah ya oke. Gitu, Kalau itu saya setuju. Nah maka sebetulnya seringkali melahirkan sumber persoalan yang menjadi sumber persoalan dalam wilayah agama seringkali adalah tendensi totalitarisme, bahwa agama kita, sudut pandang kita yang sebetulnya partikular pengen selalu
terapkan pada totalitas. Semua juga mesti percaya gue paling benar, titik gitu kan ya. Nah, kalau ini yang selalu sebenarnya kalau sikap kita sejak awal nggak gitu, ya sebenarnya juga nggak terlalu ada masalah sih. Itu ada masalah kalau naluri egosentris kita itu macam itu. Bahwa segala yang punya kita itu yang terbaik. Pada titik itu menjadi persoalan. Kita akan selalu pengen memutlakkan yang kita punya. Gitu. Gak sih? Apakah dengan cara itu orang lantas jadi agnostik? Tergantung. Karena saya punya banyak kawan yang tidak jadi agnostik. Kendati pun begitu. Kendati pun menerima perbedaan tafsir segala macam. Mereka tetap berdiri di agama masing-masing dan berperilaku seperti orang beriman umumnya. Tapi hanya minus ekstremitas gitu ya, minus ekstremitas. Oh menarik, dulu ada satu mahasiswa bersama kami yang sebenarnya resminya posisinya calon pastor dia ya. Cuma dalam proses studinya, studi filsafat, memang jadi ateis ya. Nah terus sampai dia, saya nggak tahu, udah lulus dari situ, saya nggak pernah dengar lagi ceritanya dan segala macam. Sampai satu kali orang itu muncul lagi, udah sekian tahun, udah 10 tahun lagi. Dia muncul lagi, saya tanya, apa kabarmu? Oh saya salah pastor pak. Dia udah ceritanya gitu. Saya pastor, sekarang saya kerja di pedalaman di Papua sana, gitu. Dia cerita segala macam. Loh kamu kan bukannya dulu ancur-ancuran? Oh ya itu satu fase dalam hidup saya. Menarik ya. Dan sekarang ya seperti bahkan sebagai seorang, memang unik dia sebagai seorang pastor tidak stereotipikal, artinya rada urakan. Tapi saya kira dia bersungguh-sungguh dalam posisinya itu. Dia menjadi orang yang biasa beragama tapi mungkin minus ekstremitas gitu ya. Lebih makluman, mungkin apalah. Dan dia dengan gampang juga meledek agamanya sendiri, gitu ya. Lain. Nah itu tuh, saya kira tipe begini keren gitu ya. Artinya nggak jadi aneh-aneh gitu kan. Itu buat saya, itu yang saya maksud dengan kematangan itu tadi. Itu sebagai sistem, kalau kita lihat agama sebagai sistem memang frustrating. Tapi sebenarnya itu apa ya? Sistem politik juga gitu. Sistem politik juga die hard sama. Bukan hanya sistem agama, sistem politik, bahkan sistem sains loh. Jangan salah. Ada kelompok positivis itu positivis materialis itu sama die hardnya, sama keras kepalanya. Meskipun perkembangan sudah kemana gitu kan ya tetap saintis-saintis yang tipe begini, itu tetap ngotot dan seperti sulit sekali menerima perkembangan baru. Buat mereka, buat saintis ini, urusannya tetap sederhana. Segala sesuatu yang benar itu bisa diukur, bisa dibuktikan, titik itu aja. Jadi lu bisa ngomong kesadaran yang abstrak, terus ngomong nggak terbukti, tidak terukur, gitu. Nah itu tuh sama sangatnya dengan orang-orang agama ya. Terus yang disebutan fundamentalisme itu ada di mana pun. Fundamentalisme itu bukan di dalam agama, dalam sains ada banyak. Saya kenal banyak orang yang kira seperti itu. Fundamentalisme dalam seni banyak gitu ya. Seni itu begini, titik gitu kan ya. Seni-seni yang mutakhir segala macam itu semua sampah. Sastra yang benar tuh kayak begini ya, sastra puitik segala macam tuh itu fundamental kata doang, nggak ada isinya, bukan sastra. Nah, fundamentalis itu ada dimanapun, di sektor manapun, dalam dunia sastra, dalam dunia seni, dalam agama, dalam politik, ideologi, marxisme, ada kaum fundamentalis ke Marx, meskipun sistem-sistemnya tidak jalan segala macam ya. Sudah berguguran dimanapun juga, tapi tetap ngotot. Yang paling sakti adalah Marx.
tinggal diperbaharui aja. Wah, misalnya kayak gitu kan ya. Jadi fundamentalisme kultural ada, religius ada, scientific ada. Ini kelompok status quo ini ada di mana. Dan tadi hermeneutik itu musuh mereka semua. Kenapa? Awalnya sejarahnya bukan gereja sih. Ya dalam arti muncul dari sejarah tafsir menafsir kitab suci. Itu betul. Dari masalah multitafsir di dalam tafsir kitab suci. Antara lain itu. Tapi sebenarnya awal-awalnya sekali sejak Aristoteles pun sudah kita lihat sebenarnya sudah muncul sih menafsirkan itu apa, perenungan atas itu sudah kuat sekali. Hanya itu kan menjadi masalah ketika kitab suci Kristiani waktu itu ditafsir dengan banyak cara dan kok berbeda-beda dan seterusnya itu banyak bentrokan dan seterusnya. Memang itu juga ikut mengintensifikasi perkembangan hermeneutik. Kalau itu menafsirnya apa? Itu yang betul. Tapi di kemudian hari, terutama ketika sampai di Schleiermacher masih di Giltai, khususnya Heidegger ke sini udah gak ada hubungan sih sama agama. Itu menjadi kesalahan. Akhirnya menafsir itu apa? Dan Heidegger itu jangan salah, dia dalam tanda petik sebenarnya ateis. Heidegger itu artinya dia mau menyebut Tuhan pun kan apa? Sein gitu kan. Ada being. Terus lama-lama ini juga kayaknya salah gue ini. Maka dalam tulisan-tulisan dia dari selanjutnya, kalau dia nulis being atau sein itu sambil dia kasih ini. Terus setiap kali dia nulis kan seringkali terpaksa kita mesti mengacu-acu gitu ke Tuhan atau sein. Tapi ya buru-buru dia gitu ya. Ya, dan sendiri ini kelompok-kelompoknya itu soalnya Bollinger agak mengenakannya pada kitab suci Bible, tapi sebenarnya kerangka berpikirnya juga jauh lebih luas daripada sekedar kerangka teologis. Awalnya. Tapi sebagai problem maksudnya. Awalnya dalam tradisi Kristiani itu sebagai problem, persoalan. Apalagi? Apa namanya? Saya pernah baca bahwa orang lebih cenderung sekarang memilih untuk belajar psikologi daripada misalnya masuk fakultas kedokteran. Gitu. Apakah ini salah satu ukuran sebenarnya berdasarkan hermeneutik? Kalau misalnya dilihat tadi itu psikologi itu lebih menekankan domain of life itu. Ya barangkali titik temunya mungkin the meaning of life, tapi saya kok sudah begitu. Masyarakat mutakhir sekarang ini kondisi mentalnya sangat marut. Konstelasi batinnya sebetulnya kacau balau. Saya nggak tahu mesti disebut gila atau tidak gila karena kategori itu sendiri pun sekarang kacau balau. Apa kegilaan, kewarasan segala macam itu kan sebenarnya nggak jelas. Karena itu banyak hal yang dulu dianggap sebagai penyimpangan, sekarang itu biasa aja. Misalnya orang berkepribadian banyak, dulu tuh itu kan split personality lah, apalah disebutnya, dan itu seakan-akan patologis. Ternyata bahkan para psikolog sekarang, klien-klien yang berdatangan itu mayoritas orang normal sebetulnya berkepribadian banyak. Jadi itu tuh jadi apa dong? Normal tidak normal sebetulnya apa dong? Gitu. Kalau kita baca Kenneth Gergen dan terus sama lagi Robert J. dan sebagainya, itu mereka bukan hanya omong kosong, mereka menulis buku-buku psikologinya dari praktik, dan mereka ini bilang kebanyakan orang sebetulnya di abad 21 itu sebenarnya mempunyai kepribadian yang zaman dulu disebut multi personality, banyak kepribadian. Nah kayak gitu itu kan apa ya? Pendeknya menurut saya, kalau psikologi menarik kalau itu betul. Kalau psikologi memang menarik itu antara lain saya kira karena situasi psikologi seorang memang rumit sekarang. Rumit. Sehingga rumit karena banyak hal, karena begitu banyak hal baru.
banyak stimulus baru, banyak tawaran cara memahami baru, sementara khasanah-khasanah tradisional tidak mampu membackup kehidupan psikis kita. Jadi kalau tadi kita pakai khasanah kesukuan, kultur, untuk orang seperti saya, kejawaan saya tidak banyak membantu mencerna fenomena-fenomena mutakhir sekarang. Tidak banyak bisa diandalkan. Tapi sama juga kalau kita bicara agama saya tidak banyak membantu saya sebetulnya untuk mencerna secara realistis berbagai pengalaman mutakhir saya yang perubahan-perubahan yang paling mutakhir hari-hari ini. Gitu. Maka ya teori kebetulan saya diundang oleh suatu lembaga untuk berbicara buka puasa dan disebut ini bahwa ini mewakili Katolikan segala macam dan segera maka harus ada balance ini yang dari Muslim dulu. Nah, awal sama saya sudah langsung menyangkal saya tidak mewakili siapapun. Karena buat saya kategori agama tidak penting karena banyak hal ya. Tapi juga kategori agama tidak menjelaskan siapa saya. Pemikiran saya sudah kemana-mana, sudah teracak-acakan sehingga tidak menunjukkan agama apapun gitu. Karena memang gitu, saya nggak tahu mesti disebut apa gitu segala omongan kerangka berpikir saya. Dan saya kira kebanyakan orang yang hidup abad ini kayak gitu. Ini hampir semua kita cara berpikirnya hibrida sekali. Hibrida, memang campur aduk kok. Gitu. Baik, saya kira hari ini sebagai introduksi cukup dulu ya, karena saya masih ada ngomongnya. Sampai minggu depan. Terima kasih.